Assalamualaikum sahabat semuanya. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang istri yang dulu mudah sekali marah setiap kali keinginannya ditolak dan seorang suami yang terlalu diam meski hatinya luka. Tapi 8 tahun kemudian mereka bisa tertawa bersama, bahkan meskipun soal mantap-mantap mereka tak selalu sejalan. Bagaimana mereka bisa sampai ke titik itu? Dengarkan kisah selengkapnya. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita dan kisah rumah tangga yang menginspirasi dan semoga bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin. 8 tahun sudah Sinta menjalani rumah tangganya bersama Bobby. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan yang rukun dan tak pernah kekurangan. Tapi di dalam, ada dinding tebal yang membatasi hati mereka. Sinta masih ingat jelas hari-hari pertamanya menjadi istri. Usianya waktu itu masih 20-an. Penuh semangat, tapi juga penuh beban. Ia memasuki pernikahan dengan mimpi sederhana, punya pasangan yang bisa diajak bicara, saling berbagi rasa, dan saling memeluk saat lelah. Tapi mimpi itu seperti lenyap perlahan. Bobby, suaminya, adalah pria baik, tidak suka main tangan, tidak pernah berkata kasar, setia, bertanggung jawab, dan tak pernah berhenti bekerja untuk keluarganya. Tapi Bobby juga pria yang terlalu pendiam, terlalu hemat kata-kata, terlalu hemat ekspresi, dan itu membuat Sinta merasa sendiri. Hari-hari Sinta dipenuhi rutinitas, dari pagi hingga malam ia mengurus rumah, memasak, membersihkan, mencuci, menemani anak, sambil memikirkan banyak hal. Tapi ketika ia ingin menceritakan lelahnya kepada Bobby, suaminya hanya mengangguk tanpa respons, seolah lelahnya tidak penting, seolah semua bisa ia tanggung sendiri. Malam-malam terasa makin sunyi, Sinta sering menatap langit-langit kamar, diam dalam hampa. Ia butuh pelukan, butuh bicara, butuh didekati. Tapi Bobby sibuk dengan tanggung jawabnya sendiri, bukan dengan wanita lain, tapi dengan pekerjaannya, dengan perannya sebagai anak, menantu, suami, dan ayah. Semua ia jalani, tapi lupa menjadi teman bagi istrinya sendiri. Yang paling menyiksa adalah ketika Sinta mulai ingin lebih dekat dengan suaminya. Ia mulai memancing suasana, mencoba menggoda, mengisyaratkan keinginan untuk bermesraan. Tapi seringkali Bobby menolak halus atau pura-pura tidak peka. Dan setiap penolakan itu seperti pisau di dada Sinta. Ia merasa ditolak sebagai perempuan. Tak jarang, karena terlalu kecewa, Sinta meledak. Ia marah, berteriak, mengeluarkan kata-kata kasar. Sementara Bobby hanya diam, menarik diri, lalu tidur membelakangi. Mereka tidak bertengkar dengan suara, tapi dengan keheningan yang lebih menyakitkan. Sinta tahu Bobby bukan pria jahat, tapi ia juga tahu dirinya mulai berubah, lebih cepat marah, lebih sensitif, dan lebih kesepian. Ia mulai bertanya dalam hati, apa aku satu-satunya yang menginginkan hubungan ini terasa hangat? Kenapa suamiku tidak pernah mencariku duluan? Kenapa saat aku ingin mantap-mantap, dia malah cuek? Sinta tidak ingin rumah tangganya retak, tapi ia juga tidak tahu harus bagaimana. Ia hanya ingin dicintai dengan cara yang ia pahami, dengan perhatian, dengan pelukan, dan dengan keintiman. Tapi semua itu terasa jauh, seperti mimpi yang tidak pernah menjadi nyata. Dan malam itu, saat hujan turun pelan di luar jendela, Sinta menangis dalam diam. Bobby tertidur di sampingnya dengan wajah lelah dan punggung yang membelakangi. Mereka satu ranjang, tapi hatinya jauh. Sinta hanya bisa bergumam dalam hati, apa aku terlalu berharap atau memang beginilah cinta setelah menikah? Sinta duduk sendirian di ujung tempat tidur. Malam sudah larut dan kamar hanya diterangi lampu temaram. Bobby belum juga datang dari ruang kerja. Padahal ini malam ketiga Sinta mencoba memberi isyarat bahwa ia ingin dimanja, ingin dimiliki, ingin dimantap-mantap. Namun seperti biasa, Bobby hanya menjawab dengan senyum tipis dan berkata pelan, "Aku capek banget sayang." Itu membuat dada Sinta sesak, lagi-lagi ditolak, lagi-lagi keinginannya dianggap sepele. Ia pun meledak, kata-kata kasar meluncur tanpa bisa ditahan.
Aku ini istrimu, Bobby. Aku butuh kamu. Aku bukan cuma mesin rumah tangga. Bobby hanya terdiam, menunduk. Ia tidak pernah membalas dengan suara keras, tapi diamnya itu seperti tembok dingin, membuat Sinta makin merasa ditinggalkan. Tapi anehnya, ketika giliran Bobby yang ingin mendekat, misalnya di akhir pekan saat pekerjaan tidak terlalu padat, Sinta kadang justru benar-benar kelelahan. Badannya pegal, pikirannya lelah, dan hatinya masih kesal karena peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ia menolak halus atau kadang hanya memeluk Bobby tanpa kata. Dan yang mengejutkan, Bobby tidak marah, tidak kecewa. Ia hanya berkata lembut, "Istirahat ya, nanti kalau kamu siap, bilang saja." Kalimat itu menampar hati Sinta, betapa sabarnya suaminya. Tapi entah mengapa, ia tetap merasa terluka. Luka yang mengendap dari malam-malam yang sunyi, dari hari-hari yang penuh penantian tanpa pelukan. Luka karena merasa tidak diinginkan sebagai istri. Setiap kali keinginannya untuk mantap-mantap tak direspons, Sinta merasa seperti perempuan yang tak layak dicintai. Dan itu membuatnya marah, bukan karena nafsu semata, tapi karena perasaan yang tak tersalurkan, cinta yang tak diberi ruang untuk bernapas. Bobby pernah bilang, "Maaf kalau aku nggak peka, aku cuma nggak mau maksa kamu saat kamu lagi nggak mood." Tapi Sinta merasa bukan itu masalahnya. Ia ingin Bobby peka, bukan pasif. Ia ingin Bobby tahu bahwa ia butuh dikejar, bukan hanya menunggu sinyal. Pertengkaran kecil sering terjadi dan selalu berakhir dengan saling diam. 3 hari, seminggu, bahkan pernah hampir sebulan. Mereka tetap tinggal serumah, tetap saling menyapa soal kebutuhan anak atau belanja dapur, tapi tidak bicara dari hati ke hati, tidak juga menyentuh satu sama lain. Hingga suatu malam, setelah pertengkaran hebat yang membuat Sinta menangis di kamar mandi, Bobby mengetuk pintu dan berkata dari luar, "Aku nggak bisa ngerti semua isi kepalamu, tapi aku nggak pernah berniat nyakitin kamu." Tangis Sinta pecah, kata-kata itu seperti membuka sedikit pintu di hatinya. Mungkin selama ini mereka sama-sama terluka. Sinta karena merasa diabaikan, Bobby karena tak tahu bagaimana caranya menenangkan. Pagi hari di dapur, aroma kopi menguar. Sinta sedang mengaduk adonan pancake untuk sarapan anak-anak. Bobby duduk di meja makan, membaca berita di ponselnya. Tak ada sapaan hangat, tak ada tatap mata, hanya suara sendok dan cangkir yang beradu, seperti bunyi-bunyi kecil dari 2 orang yang hidup dalam kebisuan. Sudah lebih dari 3 tahun mereka hidup seperti itu. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, tapi tak pernah benar-benar selesai. Mereka tidak pernah membahas akar masalah dengan tuntas. Semua ditutup dengan saling diam. Seolah waktu bisa menyembuhkan, padahal hanya menimbun luka. Sinta masih ingat, malam-malam setelah bertengkar, mereka tetap tidur satu ranjang. Tapi tak ada pelukan, tak ada usapan lembut, bahkan sekadar menatap wajah satu sama lain pun terasa berat. Bobby membelakangi Sinta. Sinta menatap punggung suaminya dalam gelap, sambil menggigit bibir agar tak menangis. Kadang ia mengulur tangan untuk menyentuh, tapi berhenti di tengah udara. Terlalu gengsi, terlalu takut ditolak. Suatu malam, Sinta ingin mantap-mantap. Ia mencoba mendekat, mencium leher Bobby dari belakang. Tapi Bobby hanya bergeser, menarik selimut lebih rapat dan berkata lirih, "Aku capek banget hari ini." Sinta diam, tak bertanya lagi, tapi air matanya jatuh dalam senyap. Ada yang rusak di antara mereka. Bukan cinta yang hilang, tapi keintiman yang perlahan mati. Mereka berdua seperti 2 orang asing yang punya kenangan, tapi tak tahu cara saling menyapa. Kadang, Bobby memandangi Sinta saat istrinya sedang menyuapi anak. Ada kekaguman yang tak diucapkan, tapi mulutnya terlalu kaku untuk berkata jujur. Ia takut salah, takut Sinta akan marah lagi. Jadi, ia memilih diam. Dan Sinta sering menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin ia terlalu kasar, terlalu menuntut, tapi juga terlalu lelah untuk terus mengalah.
Mereka seperti membangun dinding yang tinggi dan dingin, bukan untuk memisahkan, tapi untuk melindungi diri masing-masing dari rasa sakit. Namun, dinding itu justru menjauhkan mereka dari satu-satunya hal yang dulu membuat rumah ini hangat, kedekatan hati dan tubuh. Kebiasaan memeluk sebelum tidur, canda kecil sebelum mantap-mantap, dan obrolan ringan di atas kasur yang kini hanya menjadi tempat hening yang memekakkan. Sinta mulai menyadari kalau mereka terus begini, rumah ini bisa tetap berdiri tapi tak akan pernah menjadi rumah. Tahun keempat usia pernikahan mereka datang dengan kelelahan yang berbeda. Bukan lagi kelelahan fisik, tapi lelah karena terus bertahan dalam hubungan yang seolah hanya berjalan di tempat. Hari itu, Sinta duduk sendiri di ruang tamu, menatap jendela. Di luar hujan turun pelan, seperti mewakili isi hatinya yang tak pernah benar-benar reda. Ia baru saja marah karena Bobby menolak ajakannya untuk mantap-mantap malam sebelumnya. Tapi malam itu, Bobby tak memilih diam seperti biasanya. Ia mendekat, duduk di samping Sinta dan berkata dengan nada pelan tapi tegas, "Kita nggak bisa berharap orang bertindak seperti keinginan kita, Sin. Asal dia nggak keluar jalur, ya dimaklumi." Sinta mematung. Kata-kata itu seperti menghentikan hujan di kepalanya. Ia menatap suaminya yang selama ini ia anggap terlalu pasif, terlalu diam, terlalu sulit diajak bicara. Tapi malam itu justru dari mulut Bobby keluar kalimat yang paling dalam. Air mata Sinta menetes, bukan karena terluka, tapi karena hatinya seperti dipeluk untuk pertama kali setelah sekian tahun. Ia menangis dalam diam, dan Bobby tidak berkata apa-apa lagi. Tapi ia mengusap punggung Sinta dengan pelan, sebuah sentuhan yang dulu sangat ia rindukan. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Tidak sekaligus, tidak ajaib, tapi perlahan. Sinta mulai belajar menahan amarah. Ia mulai menyadari bahwa ledakan emosinya seringkali hanya melukai orang yang paling ia cintai. Ia mencoba menulis perasaannya di buku harian, dan Bobby mulai membacanya diam-diam untuk mengerti lebih dalam isi hati istrinya. Mereka mulai bicara, kadang masih terbata, kadang berakhir dengan diam juga. Tapi niat untuk saling memahami perlahan tumbuh. Suatu malam setelah anak-anak tidur, Bobby mendekat ke Sinta. Ia menyentuh pipinya, menatap mata yang mulai melembut. Tak ada kata, hanya pelukan. Dan malam itu, mereka mantap-mantap bukan karena nafsu semata, tapi karena cinta yang mulai mencari jalan pulang. Dinding di antara mereka belum sepenuhnya runtuh, tapi ada celah kecil yang kini cukup untuk satu pelukan, satu pengertian, dan satu harapan. Hari-hari mereka tak langsung berubah menjadi indah. Tapi kini, tiap pagi Sinta merasa punya harapan baru. Ia mulai membiasakan diri menarik napas panjang sebelum bicara, terutama saat hatinya kesal atau kecewa. Dulu, kata-kata kasarnya seperti kebiasaan yang sulit dikendalikan. Kini, ia memilih diam sejenak, lalu memeluk Bobby dan berkata, "Aku pengen ngobrol, boleh?" Bobby pun belajar. Ia yang dulu terlalu banyak diam, mulai berani membuka ruang komunikasi. Kadang lewat hal sederhana seperti, "Kamu capek ya?" Atau "Mau cerita nggak?" Keduanya seperti belajar bahasa baru, bahasa pengertian. Bahasa yang tak pernah diajarkan siapapun sebelumnya. Bahasa yang dibentuk dari luka dan keinginan untuk sembuh bersama. Malam-malam mereka pun terasa berbeda, tak lagi berisi keheningan penuh tebak-tebakan. Jika Sinta ingin mantap-mantap, ia tidak lagi menuntut atau marah. Ia belajar mengungkapkan dengan lembut atau cukup memberi isyarat dengan sentuhan. Dan jika Bobby sedang lelah, Sinta belajar menerima. Begitu pula sebaliknya. Ketika Bobby ingin mantap-mantap, tapi Sinta tampak tak bersemangat, ia tak memaksa. Ia hanya memeluk istrinya lebih lama dan berkata, "Besok juga nggak apa-apa." Dan ajaibnya, saat itulah Sinta justru merasa dihargai, dan malam itu berakhir dengan keintiman yang penuh cinta. Sinta mulai menulis catatan kecil di dapur. "Terima kasih sudah bantu cuci piring tadi, Bi." Atau, "Maaf ya, tadi aku ngomong agak tinggi." Catatan-catatannya kecil, tapi Bobby menyimpannya semua di dalam dompetnya.
Dulu, Sinta merasa kebahagiaan adalah saat keinginannya dituruti. Tapi kini, ia mulai menyadari rasa cukup bukan berarti dari semua yang terpenuhi, melainkan dari hati yang tahu cara bersyukur. Ia masih punya keinginan kuat untuk sering mantap-mantap, tapi kini keinginan itu datang bersama kesabaran dan rasa cinta, bukan emosi dan marah. Di antara mereka, cinta mulai tumbuh kembali. Tak sempurna, tapi nyata. Pagi itu, matahari belum tinggi ketika Sinta bangun lebih dulu. Ia menyeduh kopi untuk Bobby, lalu duduk di sampingnya sambil menyandarkan kepala di bahunya. Tak ada obrolan berat, hanya keheningan yang hangat. Sejak beberapa bulan terakhir, rutinitas mereka mulai berubah. Bukan karena waktunya lebih banyak, tapi karena hati mereka lebih dekat. Sinta tak lagi menyimpan amarah jika permintaannya ditunda. Ia mulai mengerti bahwa cinta bukan berarti selalu dituruti. Tapi Bobby juga tak tinggal diam. Ia tak ingin Sinta merasa kurang diperhatikan. Ia mulai menciptakan momen-momen kecil, menggenggam tangan Sinta di dapur, mencium kening sebelum tidur, atau tiba-tiba memeluk dari belakang saat Sinta sedang mencuci piring. Dan malam-malam mereka pun berubah. Mantap-mantap bukan lagi soal memenuhi keinginan, tapi merayakan kasih sayang. Kadang hanya 2 kali seminggu, kadang lebih. Tapi ketika Sinta merasa sangat rindu dan ia mengisyaratkan keinginannya dengan manja, Bobby tak menolak. Ia malah tertawa sambil berkata, "Kamu ini kayak anak kecil minta pelukan." Sinta tertawa geli. Ia tahu Bobby sedang lelah, tapi tetap berusaha memenuhi. Bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Ada malam-malam ketika Sinta justru lebih dulu memeluk erat, mengusap punggung Bobby, lalu berbisik, "Aku cuma pengen kita dekat, gak harus mantap-mantap, peluk aja udah cukup." Dan Bobby akan memejamkan mata, lalu menarik Sinta ke dadanya lebih dalam. Dalam proses itu, luka-luka lama perlahan sembuh. Tanpa sadar, Sinta mulai banyak bersyukur. Ia pernah merasa sangat kekurangan, sangat haus perhatian. Tapi kini, hanya dengan tatapan lembut Bobby dari seberang meja makan, ia merasa dicintai sepenuhnya. Tidak ada pasangan yang sempurna, tapi mereka belajar untuk saling memulihkan. Dengan pelukan, dengan pengertian, dan tentu saja dengan mantap-mantap yang penuh cinta. 8 tahun bukan waktu yang sebentar. Sinta duduk di teras rumah bersama Bobby, secangkir teh di tangan, suara jangkrik mengiringi keheningan malam. Tidak ada kata-kata manis yang berlebihan, hanya kehadiran yang terasa utuh. Di dalam hatinya, Sinta mengenang masa-masa penuh letupan emosi, kesalahpahaman, dan air mata. Tapi malam itu, ia tak ingin mengingat luka. Ia hanya ingin memeluk. Ia menoleh ke Bobby, lalu berkata pelan, "Dulu aku sering marah karena merasa sendiri, tapi ternyata kamu selalu ada. Hanya caramu mencinta tak seperti yang kuharap." Bobby tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memandang mata Sinta dalam-dalam, kemudian menarik tubuh istrinya ke pelukannya. Dalam dekapan itu, semua kesalahpahaman di masa lalu serasa dimaafkan oleh keheningan. Mereka masuk kamar bersama. Tak ada api ledakan emosi seperti dulu, yang ada hanyalah rasa syukur. Saling membuka diri, bukan hanya tubuh tapi jiwa. Malam itu, mantap-mantap bukan hanya pelampiasan rindu, tapi penyatuan yang dalam antara dua hati yang pernah sama-sama terluka. Sinta menangis pelan saat Bobby mencium ujung matanya. Ia tertawa kecil saat Bobby membisikkan kata-kata manja. Mereka tenggelam dalam pelukan, saling menyentuh dengan rasa yang tak terburu-buru. Ada cinta yang tumbuh dari luka dan kini mekar dengan hangat. Setelahnya, mereka hanya saling menatap, berbaring di tempat tidur tanpa jarak. Tak ada lagi perasaan bersalah, tak ada lagi rasa curiga. Yang tersisa hanya kedamaian dan keyakinan bahwa rumah tangga mereka telah melewati badai demi badai dan tetap berdiri. Malam itu, mereka tidur dalam keadaan saling menggenggam tangan. Begitulah, bahagia itu bukan soal menemukan orang yang sempurna, tapi saling memperbaiki diri dan belajar mencintai tanpa syarat. Kadang yang kita butuhkan bukan pasangan baru, tapi hati yang baru.